Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan mengangkat tema bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mungkin ya? Ya mungkin. Bukankah orang yang paling berbahagia di akhirat, dia pasti menderita di alam dunianya seperti para nabi, para rasul. Mereka menderita. Para sahabat, para ulama. Karena penderitaan di dunia tersebut memberi keuntungan dari dua sisi. Sisi yang pertama, dosa-dosanya berguguran karena penderitaan tersebut. Sisi kedua, pahala kesabaran berlimpah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung, alias sangat banyak. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan untuk bisa masuk surga itu harus berdarah-darah dulu, berkeringat-keringat terlebih dahulu, menderita terlebih dahulu. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga, padahal kalian belum mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka itu ditimpa penderitaan. Wadh-dharra, dan kemadaratan. Wazulzilu, dan kegoncangan. Luar dalam, lahir batin, fisik psikis, dari segala segi. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu menyatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Ayat ini mengisyaratkan surga itu harus ditebus. Dengan apa? Dengan penderitaan. Dengan kadar yang dahsyat. Sampai diungkapkan dengan 3 jenis ungkapan. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka mengalami penderitaan, kemadaratan, dan kegoncangan. 3 ungkapan yang menunjukkan mereka itu mengalami penderitaan yang hebat,
yang dahsyat di dunia. Sampai terungkap Rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya itu menjerit kapan datangnya pertolongan Allah. Juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan, hasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, padahal belum diuji. Iman itu melahirkan ujian, dan ujian adalah penderitaan. Yubtalar rajul. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dini salabah zida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, otomatis paling hebat penderitaannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Kalau makin dahsyat ujiannya, makin dahsyat penderitaannya. Nah, ayat-ayat dan hadis yang senada dengan itu mengungkapkan bahwa untuk bisa membuktikan keimanannya harus berdarah-darah, harus menderita. Untuk bisa masuk surga harus menderita. Berarti tidak bahagia. Tapi bisakah kita bahagia di dunia dan di akhirat? Sekali lagi dijawab bisa dan harus bisa. Adapun yang tadi dijelaskan itu spesial untuk orang-orang yang menderita di dunia karena iman yang harus dibuktikan dengan ujian, dan di akhiratnya mencapai level surga tertinggi dengan kebahagiaan yang puncak. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para solihin. Adakah orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Ada. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, uhaddithukum hadithan fahfadhu. Aku akan berikan kepada kalian satu hadis. Silakan hafalkan oleh kalian. Lalu beliau berkata, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 jenis manusia. Kita nanti bisa mengklasifikasi diri. Menentukan masuk golongan mana kita di antara 4 golongan ini. Semoga masuk golongan pertama. Golongan pertama ini adalah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Adapun yang pertama adalah amdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Fahadha bi afdalil manazil. Adapun kelompok pertama, ini kelompok terbaik. Ini kelompok yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pertama, seorang hamba yang oleh Allah diberi rizki dan ilmu. Dia kaya raya, dia juga berilmu, berharta, berilmu. Cuma
fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahmi. Kekayaan dan keilmuannya pasti menyebabkan dia itu dihormat, dihargai oleh orang. Tapi tidak sombong. Dia baik hati, rendah hati. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia mengetahui hak Allah dalam hartanya. Dia ibadah, beramal soleh. Dia gunakan hartanya untuk tutulung kana butuh, tatalang kana susah, meremaweh kepada manusia, zakat, infak, sedekah keluar dan seterusnya. Fahadha bi afdhalal manazil. Ini adalah level terafdal, tertinggi dari kehidupan yang bisa dicapai oleh manusia. Jadi di dunianya bahagia karena dia punya ilmu dan harta. Lalu ilmu dan hartanya dipakai sebagai alat untuk meraih pahala, meraih ampunan, meraih rahmat, sampai di akhiratnya pun dia berbahagia, dimasukkan oleh Allah ke surga. Ini golongan pertama. Semoga Allah memasukkan kita ke golongan yang ini. Kedua, wa amdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Kedua, seorang hamba diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Dia mungkin ustaz, kiai ajengan, ulama, tapi fakir, tapi dia miskin. Tapi ilmunya menyebabkan dia itu meraih pahala dengan kemiskinannya seperti pahala yang diraih oleh orang-orang kaya. Orang kaya dengan hartanya bisa bisa meraih pahala yang banyak. Dengan cara apa? Infak, sedekah, zakat. Kalau ada masjid dibangun, dia nyumbang. Pondok pesantren, dia sumbang. Madrasah, sekolah, dia sumbang. Dakwah, dia tunjang dengan harta. Dapat pahala. Orang miskin kan tidak. Kecuali orang miskin yang berilmu. Dia enggak punya harta tapi punya ilmu, dia bisa meraih pahala infak, pahala zakat, pahala sedekah, pahala infak fi sabilillah dan seterusnya dengan niatnya fahuwa shadiqun niyah. Niatnya benar dengan mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti orang kaya itu, aku pun akan beramal seperti amalan dia. Jadi ada orang kaya yang soleh, ada masjid dibangun, dia sumbang. Ada pondok pesantren, dia bantu. Ada panti-panti asuhan, dia dukung. Ada dakwah, dia bantu. Terus, nah itu melahirkan pahala. Dan itu membuat orang berilmu miskin kabita. Lalu dia mengatakan, seandainya saya sekaya si fulan, saya pun akan beramal seperti amalan si fulan. Apa kata Rasul SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dengan niatnya itu dia dapat pahala yang sama dengan pahala orang kaya tadi. Tapi ungkapannya itu benar-benar sungguh-sungguh dan dibuktikan. Bukan omong kosong. Saya juga kalau kaya bakal bikin masjid, bakal bikin pondok pesantren kalau banyak uang mah.
Tapi dengan kondisinya juga pelit, punya uang 100.000, nggak keluar infak sodakohnya. Kalau yang tadi punya uang 10.000, 2.000 masuk kencreng. Punya uang 50.000, 5.000 di infak sodakoh ke fukara masakin. Ada punya 100.000, keluar 10-20.000 untuk infak dan sodakoh. Itu sudah dibuktikan. Maka kalau dia mengatakan kalau saya miliarder, saya akan bangun masjid. Percaya nggak? Percaya. Karena sudah terbukti. Punya sedikit pun dia infak sodakoh. Karena ini karakteristik orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal-dharra wal kadhimina wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang selalu berinfak dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan banyak uang ataupun uangnya terbatas, tetap infak sedekah. Punya berapapun infak sedekahnya itu tidak pernah terhenti gitu, sesuai dengan kemampuan. Maka kalau orang seperti ini selalu infak sedekah dengan keterbatasannya, lalu dia berkata, saya kalau jadi miliarder udah saya bangun masjid gede. Percaya enggak? Percaya. Tapi kalau umpamanya dia pelit, ya, punya uang 100.000, coba misalnya pinjam untuk ongkos 5.000, enak aja, usaha kan gitu. Pelit, tidak pernah infak sedekah, tidak pernah bantu orang, lalu dia berkata, saya kalau punya uang miliaran pasti akan saya bangun masjid. Gombal, enggak gitu ya. Hanya omdo. Karena tidak terbukti. Nah, jadi orang berilmu dengan ilmunya walaupun miskin bisa meraih pahala infak, sedekah, zakat seperti yang diraih oleh orang-orang kaya dengan ilmunya. Jadi kelompok yang kedua ini sengsara di dunia karena nggak punya harta. Tapi dia akan bahagia di akhirat. Inilah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga. Wa amdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi akhbathil manazil. Ketiga, ini celaka. Bahagia di dunia, celaka di akhirat. Adalah orang yang oleh Allah diberi rizki berupa harta, tapi tidak diberi rizki berupa ilmu. Bodoh tentang agama, tapi kaya raya. Dengan uangnya, dia bisa meraih kesenangan di dunia. Apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Apa sih kesenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kesenangan ya, bukan kebahagiaan. Mau makan enak, uangnya ada. Tinggal pilih restoran termahal, terenak. Mau nginep di hotel bintang 7, ada. Dengan mengambil kamar presiden suite terbaik yang katanya semalam bisa 60 juta. Semalam loh, nginep semalam. Dia bisa. Wisata kemana aja yang menyenangkan dirinya bisa. Dia diberi harta, kekayaan, senang dirinya, tapi ada tapinya. Dia tidak diberikan ilmu. Apa akibatnya? Maksudnya ilmu agama. Walaupun pintar dalam ilmu dunia, yang kaya biasanya pintar dalam ilmu dunia. Dia menguasai berbagai macam bahasa asing. Dia menguasai aspek manajemen, aspek ekonomi, aspek-aspek lainnya dalam urusan dunia. Tapi bodoh dalam agama. Apa akibatnya? Hartanya tidak dimanage dengan ilmunya. Maksudnya dengan ilmu agama. Mungkin dia manage dengan
ilmu dunia, ilmu ekonomi mungkin. Bukan dengan ilmu agama. Sehingga dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya, tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya, dan tidak mengetahui hak-hak Allah yang harus dia tunaikan dengan hartanya. Tidak keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya. Tidak menjalin silaturahmi dengan kerabatnya dengan hartanya. Pelit kepada sesama kerabat sekalipun, apalagi kepada orang lain. Disebut fahadha min akhbathil manazil. Ini level terburuk, jenis manusia terburuk. Ternyata ada yang lebih buruk. Itu golongan yang keempat. Golongan keempat mas sengsara di dunia, celaka di akhirat. Kalau yang ketiga barusan mah senang di dunia, celaka di akhirat kan? Di dunia senang karena banyak harta. Mungkin banyak memiliki kekuasaan, pangkat, jabatan. Untuk zaman sekarang ini rata-rata penguasa adalah pengusaha. Jadi penguasa rata-rata sekarang. Coba ketua-ketua partai politik sekarang siapa? Kan penguasanya. Dengan uang dan kekuasaan dia ngatur kehidupan bernegara. Dan mereka punya tendensi dengan kekuasaan agar usahanya, bisnisnya itu langgeng, teruntungkan, terbackup dengan kekuasaan dan wewenangnya kan gitunya. Tapi kalau orang kaya tidak berkuasa, gawat. Bisa-bisa apa? Bisa-bisa dijegal semua pintu untuk meraih keuntungan dengan usahanya. Makanya ada yang menyatakan saya mau masuk kekuasaan agar bisa bisnis saya lancar kan gitu. Nah, itu senang di dunia tapi celaka di akhirat. Nah, yang keempat ini abdun lam yarzuqhu malan wala ilman. Keempat ini seorang hamba tidak diberi rezeki apapun, ilmu tidak, harta tidak. Ya dia bodoh, ya dia miskin. Sengsara enggak orang kayak gini? Di dunia sengsara, di akhirat dia celaka. Celakanya dengan kebodohannya. Dia meraih dosa yang sama besar dengan dosa orang kaya ahli maksiat. Orang kaya ahli maksiat agak mending. Dia senang dengan kekayaannya. Walaupun kekayaannya melahirkan dosa. Rata-rata orang yang punya kekayaan melimpah, kebutuhan anak istrinya sudah terpenuhi secara maksimal, harta sisanya masih banyak. Untuk apa sisa hartanya? Pasti ada yang mikir untuk senang-senang. Ngapain saya punya banyak harta kalau nggak senang-senang dengan hartanya? Kan gitu. Akhirnya dia senang-senang dengan hartanya sekalipun itu mengundang dosa. Dia terjerumus ke dalam perzinahan umpamanya. Gak masalah, tinggal cari wanita yang paling dia sukai. Sok sabaraha 80 juta aja ditebakkan. Akhirnya dia berdosa dengan harta. Yang paling konyol orang fakir, orang miskin senangnya tidak, tapi dosa maksiatnya dapat. Dengan cara bagaimana? Dia berkata, lau anna li mala fulan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya saya punya banyak harta, saya akan bersenang-senang seperti si fulan. Seandainya saya memiliki harta seperti si fulan,
Saya pun akan bersenang-senang dengan harta saya seperti bersenang-senangnya si fulan. Jadi dia melihat ada orang kaya, wah, dengan kekayaannya itu dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Sekali umpamanya liburan, hotel bintang 7, membooking kamar yang bagus, plus membooking para wanita yang akan mendampinginya. Kelihatan senang? Iya. Kemana-mana pakai mobil mewah, didampingi oleh para wanita yang glowing. Kelihatannya senang. Pikabitaan. Lalu orang miskin yang bodoh tentang agama kabita, lalu dia berangan-angan, seandainya saya sekaya si fulan, saya pun akan berbuat seperti si fulan. Dia pun akan bermaksiat dengan hartanya kalau dia punya harta sebanyak itu. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyati fawizruhu masawa. Dia dengan niatnya memperoleh dosa yang sama dengan orang kaya ahli maksiat tadi. Orang ini sengsara di dunia, celaka di akhirat. Inilah 4 golongan manusia. Dari mulai yang terbaik, yaitu orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sampai kepada orang yang sengsara di dunia dan celaka di akhirat. Nah, kita harus menjadi golongan yang pertama. Apa syarat atau yang harus dilakukan oleh kita untuk bisa menjadi orang yang pertama? Orang yang pertama tadi dikatakan orang itu diberi rizki berupa harta dan diberi rizki berupa ilmu. Dia berilmu, maksudnya ilmu tentang agama. Dan diberi harta yang melimpah. Lalu fayattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Hartanya itu dipakai sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Keluar zakatnya, keluar infaknya, keluar sedekahnya, keluar bantuannya, kebaikannya kepada banyak orang. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Kerabat-kerabat terdekatnya, adiknya, kakaknya, keponakannya, paman, bibi, uaknya, dia bantu. Terjalin silaturahmi yang erat karena hartanya tuh. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia mengetahui hak Allah dalam hartanya itu. Intinya hartanya dengan ilmunya dia manage hartanya. Dengan ilmu agamanya dijadikan sebagai alat untuk meraih sebanyak mungkin ampunan, sebanyak mungkin pahala, sebanyak mungkin keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia nggak orang ini di dunia? Bahagia. Antum fikir ketika memberi tidak bahagia? Bahagia. Coba umpamanya kita ngasih bantuan ke orang lain, orang yang dikasih bantuan, alhamdulillah ya Allah, katinggali senangnya dia diberi bantuan tepira cuma 20.000 dolar, 20.000 dolar mah atau ratusan juta meren. Tapi senangnya bukan main. Dia bahagia dengan pemberian itu. Si pemberinya lebih berbahagia lagi. Apalagi kalau umpamanya ada orang ngelamun, rambisak gitu ya, ditanya kenapa? Aduh, saya tuh punya cucu atau anak sakit, nggak bisa beli obat di warung. Emang berapa perlunya? Paling ke dokter 100.000, golosor 500.000. Dan nangis tuh sampai nangkep, ngarangkul. Aduh ya Allah terima kasih, ngurudul doa.
sing sehat, sing asup surga, sing salamet sekeluarga. Kan gitu tuh. Kita yang melihat kebahagiaan dia karena pertolongan jauh lebih berbahagia daripada kebahagiaan dia. Lakukan sebanyak mungkin orang. Tumpahkan air mata orang lain dengan bantuan kita. Maka kebahagiaan yang kita rasakan berlipat dibanding kebahagiaan orang yang kita bantu. Ya bahagia hatinya, ya senang dengan hartanya, bisa makan apa? Mau beli si montong, satrek bisa dibeli, paling ongkek. Mau apa? Semua yang dia inginkan dengan hartanya bisa. Senang ya, bahagia ya. Di akhirat lebih berbahagia lagi. Ini menunjukkan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat miliki dua. Ilmu dan harta. Lalu ilmunya itu diamalkan. Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu menjadi dakwaan bagi kita. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran menjadi hujjah. Maksud hujjah, alasan yang membuat kamu bahagia atau yang membuat kamu celaka. Dengan Quran kamu bisa bahagia. Dengan Quran kamu juga bisa celaka. Bahagia kalau Quran ini diperlakukan dengan 7 perlakuan yang sering saya sebutkan. Dibaca, dihafalkan, difahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan, dibelakan gitu. Bahagia tuh. Perlakukan Al-Quran, perlakukan dengan 7 perlakuan. Kalau enggak, kamu celaka. Dihafal, difahami, enggak diamalkan, enggak didakwahkan, celaka. Apalagi dilalaikan semua, dibaca tidak, dihafalkan tidak. Apalagi diamalkan, tambah celaka. Kita wajib mempelajari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setelah itu wajib diamalkan. Kalau enggak, Allah murka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah kepada orang yang ngomong tidak diamalkan. Sehingga tujuan untuk belajar agar bisa beramal. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam satu ungkapan menyatakan innamal ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah digunakan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Dalam ungkapan lain Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan innama yuradul ilmu lil amal fala tada' talabal ilmi lil amal wala tada'al amal li talabil ilm. Coba lihat. Kata beliau hanyalah ilmu dipelajari untuk diamalkan. Maka jangan kamu meninggalkan belajar karena amalan dan jangan meninggalkan amal karena belajar. Belajar terus beramal tidak. Atau beramal terus belajar tidak. Akhirnya beramalnya karena kebodohan. Itu kalau beramal terus belajar tidak, amalnya banyak tapi bodoh bisa salah, terjerumus. Sebaliknya belajar terus ngamalkannya tidak, keliru. Dua-duanya harus dilakukan. Berdasarkan hal itu maka kunci untuk bisa berbahagia di dunia, senang di dunia, bahagia dan senang juga di akhirat, belajar ilmu agama dan belajarnya untuk diamalkan, bukan untuk hanya sekedar diketahui semata-mata. Inilah golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua agak mending. Dia masih selamat di akhirat, bahagia di akhirat, walaupun di dunia sengsara. Cuma inilah yang saya bilang tadi.
Golongan kedua sengsara di dunia tapi di akhirat bisa lebih berbahagia dibanding orang yang pertama tadi. Karena apa? Karena kadar kebahagiaan di akhiratnya jauh lebih tinggi dibanding kadar kebahagiaan orang yang pertama. Orang kaya raya, soleh, dia ke surga. Orang miskin, soleh, mungkin tingkatan surganya lebih tinggi. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW dalam salah satu riwayat bahwa fuqara'ul muhajirin yadkhuluna jannah bi 500 aman qabla ayadkhulu aghniya'uhum. Orang-orang fakir, orang miskin di kalangan muhajirin masuk surganya 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kayanya. Jadi pas orang kaya masuk surga, kata orang miskin, dari mana saja kalian? Kami sudah 500 tahun di sini. Di surga, lebih dahulu. Dalam riwayat lain 40 tahun. Orang-orang fakir yang soleh masuk surganya lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Dan dua-duanya sahih. Jadi yang benar itu yang mana? 40 tahun atau 500 tahun? Dua-duanya benar. Dua-duanya sahih. Kok dua-duanya benar tapi isinya berbeda? Cerdas dikit lah. Para ulama memadukan hadis ini dan menjelaskan sebagai dua hadis yang tidak saling bertolak belakang tapi saling merinci. Adapun 500 tahun perbedaan orang fakir dengan orang kaya masuk surga, maksudnya orang fakir yang pertama kali masuk surga dengan orang kaya yang terakhir masuk surga itu 500 tahun bedanya. Tapi orang fakir yang terakhir masuk surga dan orang kaya yang pertama masuk surga 40 tahun bedanya. Ngerti apa faham? Ngerti dan faham itulah. Perasaan mah jelas dah penerangan saya. Kalau sejelas itu masih tidak bisa difahami, sebodoh amat. Golongan kedua orang yang berilmu tapi tidak berharta. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang seperti ini. Umumnya dialami oleh orang-orang terbaik di setiap zamannya. Seperti yang saya bilang tadi, para nabi, para rasul itu orang-orang yang sengsara di dunia, menderita loh. Dari segala segi, dari segi ekonomi. Nabi SAW sering kelaparan sampai saking laparnya perutnya diganjal sama batu, sama lututnya gitu. Nah seperti itu kan. Beliau pulang ke rumah ada makanan, nggak ada, saya saum aja lah. Berhari-hari dapurnya tidak ngebul. Secara ekonomi gitu. Coba lihat secara politis. Digencet terus-terusan oleh orang-orang kafir. Nyaris sepanjang hidupnya itu perang terus gitu kan. Tidak langsung terjun perang, minimalnya pikirannya ngatur. Kan tidak semua peperangan diikuti oleh Nabi SAW. Walaupun tidak ikut perang, beliau memantau terus, mengatur terus. Sebagai pimpinan tertinggi dari umat ini. Bisa nggak yang seperti itu mengalami ketenangan, kebahagiaan hidup? Tidak, tentu saja. Makanya disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Tadi disebutkan ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma khalau mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah.
Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian penderitaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka mengalami penderitaan, kemadaratan, bahkan kegoncangan. Fisik, psikisnya mengalami penderitaan, ketakutan, ketegangan, kekhawatiran, macam-macam. Dan sudah sampai pada puncak, sampai berkata, kapan ya datangnya pertolongan Allah? Sampai begitu. Surga itu ditebus dengan perjuangan dan pengorbanan yang super mahal. Nah, dalam salah satu hadis tentang peristiwa perang Tabuk, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati larijalan masirtum masira wa laqatatum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad, wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di Madinah, ini waktu perang Tabuk, kata Nabi SAW, ada kan orang-orang sahabat yang gak ikut perang Tabuk, padahal itu wajib. Tapi ada yang tidak ikut, salah satunya karena sakit. Nih keuntungan orang yang berilmu tapi miskin, fakir, dengan niat kalau dia punya kemampuan pasti berbuat, termasuk dengan harta. Tapi karena nggak punya kemampuan, dia tidak bisa berbuat, dia bisa meraih pahala dengan niatnya. Nah, termasuk inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tinggal, nggak ikut perang sama kita. Masirtum masira, tidaklah kalian berjalan di suatu jalan untuk berperang. Walaqatatum wadiya, tidaklah kalian melintasi lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu selalu menyertai kalian. Kalau ada perang, mendaki gunung, melintasi lembah, mengarungi padang pasir demi jihad fisabilillah, dulu mereka selalu ikut bersama kalian. Habasahumul marad, sekarang mereka tertahan oleh sakitnya. Ada uzur, ingin ikut, nggak mampu, tapi niat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Illa syarakukum fil ajr. Walaupun mereka tidak ikut, mereka memperoleh pahala sama dengan kalian dalam hal pahala. Sama dengan umpamanya kita biasa ke masjid, sholat berjamaah, suatu saat sakit, sholatnya di rumah, pahala berjamaahnya dapat. Sama dengan kita biasa ke masjid, teh hujan, nggak bisa ke masjid, sholat di rumah sendiri, pahala berjamaahnya tetap dapat. Sama dengan kita biasanya saum Senin Kamis terus, suatu saat sakit, nggak bisa saum Senin Kamis, pahalanya dapat. Sama umpamanya dengan tahajud terus, suatu saat nggak bisa tahajud karena sakit menggigil, pahalanya dapat walaupun tidak tahajud. Dengan ilmunya orang itu mampu meraih pahala dari amal yang tidak mampu dia lakukan. Maka berkata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal kecil tapi pahalanya besar karena niat. Sebaliknya betapa banyaknya amalan besar dahsyat tapi bisa kecil, bisa hilang karena niat. Niatnya salah, hancur sudah. Nih, saya nyumbang umpamanya 100 miliar untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, madrasah, semuanya nih. Gede apa tidak? Gede. Pahalanya besar apa kecil? Tergantung niat. Bisa nol, bisa minus. Kalau niatnya untuk dipuji, untuk kepentingan dunia, sok saya nyumbang 100 miliar asal coblos saya ya. Ada yang begitu? Ada pahala? Nol, bahkan minus. Pokoknya lamun saya eleh di dia dibongkar deh ya masjid.
Ada gitu yang sudah nyumbang ternyata kalah dibongkar lagi. Adanya. Kebayang kalau jalan agak mending. Jalan sudah diaspal, ternyata di daerah itu kalah, dibongkar lagi. Apa untungnya bagi dia? Apa yang dengan dibongkar lagi itu jalannya bisa dijual lagi? Ini saya menjual jalan yang sudah saya bangun, bisa? Ya bisa. Kalau masjid gimana? Dibangun masjid ya, samiliarin ya. Saya harus menang daerah ini, kalah. Bongkar deh. Jadi niat bisa merubah pahala dari sebuah amalan, ya. Orang berilmu, dengan ilmunya dia bisa meraih pahala besar tanpa harus beramal, hanya dengan niat. Tapi niatnya disertai kesungguh-sungguhan, sampai menyatakan kalau saya sekaya si fulan, saya pun akan infak dan sedekah seperti si fulan. Dia memperoleh pahala yang sama dengan orang kaya yang berinfak seperti tadi, ya. Inilah golongan yang kedua. Kedua juga hebat, tapi dia sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Golongan ketiga. Ini golongan yang celaka. Dia senang di dunia, celaka di akhirat. Ini orang yang kaya tapi bodoh. Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman wala yattaqi fihi rabbah wala yaslu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi haqqa. Ini hamba yang diberi rizki berupa harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Bodoh, maksud ilmu agama. Dia tidak bertakwa dengan Allah dengan hartanya, kepada Allah dengan hartanya. Dia tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Dia tidak mengetahui hak-hak Allah dengan hartanya. Orang seperti ini takabur, orang seperti ini sombong, orang seperti ini arogan, orang seperti ini merasa harta yang dimilikinya itu murni hasil jerih payahnya, bukan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si Qarun, lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas 78, ketika si Qarun ditegur, jangan sombong kamu, itu pemberian Allah. Apa dia bilang? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku memperoleh harta ini murni dari amalku, dari ilmuku, hasil usahaku. Ini mah bukan pemberian siapa-siapa. Akibatnya oleh Allah diazab. Allah menyatakan dalam ayat ke-81 dari surah Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil arab fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami amblaskan dia dan istananya ke dalam tanah. Tak ada seorang pun, satu kelompok manusia pun yang bisa menolongnya selain Allah, dan dia termasuk orang-orang yang tidak memperoleh pertolongan. Amblas, terkubur dengan seluruh hartanya ke dalam tanah. Itu si Qarun. Maka tak heran kalau sekarang ada orang ngegali tanah menemukan harta, disebut harta karun. Padahal itu di Mesir. Menemukan hartanya di Cimahi. Apa betul harta karun? Bukan. Harta Pak Ujang atau Pak Hasep atau Pak Agus, karena nama itu yang banyak di daerah Cimahi ini. Tapi diklaim harta karun, dapat harta karun. Kalau karun mah di Mesir itu. Allah azab. Orang ini senang sementara di dunia, tapi dipastikan sengsara di akhirat. Waliyadzubillah. Ternyata ada yang lebih buruk daripada itu, miskin, bodoh tentang agama, ahli maksiat deh. Di dunia sengsara, di akhirat cilaka, yaitu abdun
lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba tidak diberi rizki apapun oleh Allah, baik ilmu ataupun harta. Dia bodoh, dengan kebodohannya dia memperoleh dosa sebesar dosa orang kaya ahli maksiat. Dia melihat ada orang kaya, hidupnya senang-senang. Hidupnya itu hura-hura. Setiap hari ke tempat-tempat hiburan. Dia senang, tapi berlimpah dosa. Tapi oleh orang bodoh dilihat, oh hidupnya menyenangkan, indah. Lalu dia berangan-angan, kalau saya punya uang sebanyak yang dia miliki, saya pun akan melakukan seperti yang dia lakukan. Saya pun akan senang-senang. Saya akan ke karaokean, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Saya akan ke diskotik, saya akan begini, begitu. Dengan niatnya dia memperoleh dosa yang sama dengan orang kaya ahli maksiat. Ini 4 golongan manusia dalam kehidupan di dunia. Nah, ternyata hanya 2 yang berbahagia di akhirat. Golongan pertama dan golongan kedua. Dan yang menjadi judul pembahasan kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, adalah golongan pertama. Orang yang diberi rizki berupa ilmu dan harta. Hartanya dimanage oleh ilmunya. Maksudnya ilmu agama ya. Hartanya dijadikan alat untuk meraih ampunan Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah Azza wa Jalla, surga Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan wa yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah, dia bersilaturahmi kepada kerabatnya dengan hartanya. Wa ya'lamu lillahi haqqa, dia mengetahui hak-hak Allah dalam hartanya, dia tunaikan. Zakatnya, infaknya, sedekahnya, ilmunya diaplikasikan. Semua hartanya dijadikan alat untuk mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan ilmu. Ini orang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada nggak orang ini dalam sejarah kehidupan kaum muslimin atau orang-orang soleh? Banyak. Apakah di zaman Nabi SAW ada orang kaya? Ada. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kaya raya. Utsman bin Affan, kaya raya. Senang nggak? Senang di dunia. Karena beliau soleh, bahagia di akhirat. Di kalangan para ulama, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang hakim. Kalau sekarang mungkin hakim agung, ketua mahkamah agung, pejabat tinggi negara. Kalau nggak salah, MA itu kedudukannya di atas presidennya. Lebih tinggi dari presiden teori nana. Nah, sebagai pejabat tinggi negara gajinya gede. Punya wewenang, punya kekuasaan. Ya kaya raya, ya dihormat, ya diagungkan oleh orang. Ada ulama seperti itu? Ada. Dan dulu hakim agung itu ulama. Harus ulama, bukan orang bodoh. Kemana beliau pergi selalu memakai kendaraan termewah pada zamannya. Bukan Lamborghini, nggak ada saat itu. Tapi kendaraan termewah saat itu sekarang disebut delman. Tapi lumayan saat itu, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, debu nggak kedebuan gitu ya. Imam Ibnu Hajar dulu begitu. Suatu saat ini ada kisah. Beliau sedang pergi pakai kereta kudanya, dicegat oleh orang Yahudi, Zaid. Zaid itu tukang penjual minyak goreng. Ditanggung, dipikul gitu. Kadang laku, kadang tidak. Ini sengsara ini orang. Sengsara kafir lagi, Yahudi. Lihat ada Imam Ibnu Hajar lewat, dicegat, ya Imam. Qala nabiyyukum, wahai Imam, berkata Nabi kalian. Walaupun Yahudi hafal hadis. Kita muslim belum tentu hafal hadis ini. Imam, Nabi kalian pernah berkata,
Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, surga bagi orang kafir. Orang beriman ibarat penjara hidup di dunia ini, sengsara mestinya. Orang kafir bagikan surga, dunia ini mestinya senang. Tapi kenapa keadaan kita terbalik? Anda yang kata Anda orang mukmin hidup bagikan di surga. Harta banyak, kedudukan tinggi gitu ya, dihormat oleh orang. Surga ini, dunia ini seolah-olah surga bagi Anda. Saya yang kata Anda orang kafir hidup bagaikan di penjara. Fakir, miskin, gak punya apa-apa, tidak dilirik orang. Kok terbalik antara hadis dan kenyataan? Kalau kenyataan real nyata nggak mungkin didustakan. Kalau hadis bisa mungkin didustakan. Ini ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar. Bagaimana jawaban beliau? Untung yang ditanya itu ulama, cerdas, pinter. Kalau kita bingung jawabnya. Bisa-bisa hadisnya dhaif. Padahal sahih, hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Zuhud dalam Sahih Muslim. Kata Imam Ibnu Hajar, amma ana fima ana fihi minat taraf wal jah wal mal bin nisbah ilal akhirah yu'tabar sijna. Adapun aku dengan keadaanku sekarang, kedudukan tinggi, harta melimpah, dihargai, dihormati orang, tapi dibanding kesenangan surga di akhirat nanti, apa yang aku alami ini ibarat penjara bagiku. Wa amma anta fima anta fihil an minal faqr wa dhul wal maskanah yu'tabar binisbah ila azabil akhirah yu'tabar jannah. Adapun kamu dengan keadaan kamu sekarang fakir, miskin, menderita, tapi keadaanmu sekarang dibanding azab akhirat nanti sekarang ibarat di surga bagi kamu. Itu maknanya, sesenang-senang orang mukmin di dunia dibanding akhirat, nggak ada apa-apanya. Dibanding surga di akhirat ibarat penjara. Kita tanya, semenderita orang kafir di dunia, tapi dibanding di akhirat di neraka nanti, sekarang teh surga bagimu. Itu jawaban Imam Ibnu Hajar. Apa reaksi Syahidi? Mudda yadaka ya imam. Ulurkan tanganmu wahai imam. Diulurkan, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Penjelasan singkat tapi padat yang keluar dari hati yang bersih itu bisa mengundang turunnya hidayah bagi si kafir Yahudi ini. Masuk Islam dia. Banyak faedah yang bisa diambil dari kisah ini. Salah satunya ada imam yang kaya raya, senang di dunia, terhormat dalam para manusia, dan insya Allah Imam Ibnu Hajar seorang ulama ahlus sunnah akan berbahagia di akhirat nanti. Jadilah kita manusia yang berbahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan syarat bekali diri kita dengan ilmu, jadikan ilmu sebagai alat pengontrol apapun. Pengontrol kekuasaan bila kita dianugerahi kekuasaan. Pengontrol manajer bagi harta kita bila kita dianugerahi kekayaan. Maka semuanya akan mengundang rahmat di dunia, rahmat dan ampunan, kenikmatan di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Cukup sampai di sini kajian kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada pertanyaan. Pertama, ini curhat dari akhwat. Ustaz, saya istri kedua yang disembunyikan suami. Tuh kan.
Mukadimahnya aja sudah curhat. Mungkin suaminya ada di sini. Siapa nih? Bernie bukan? Bukan. Bolehkah saya memberitahu istri pertama dan keluarga suami tentang pernikahan ini? Karena suami tak kunjung jujur kepada istri pertama dan keluarganya. Karena menurut suami dia akan diceraikan istri pertama dan dimarahi keluarga. Sedangkan anak kami membutuhkan akte kelahiran. Iya. Kumahanya. Yang berbuat orang lain saya harus tanggung jawab. Jadi kasus seperti ini banyak. Ada yang datang ke rumah mengadukan perihal suaminya. Ketika ngomong ke saya lancar dari A sampai Z itu nggak ada yang terlewat. Saya bilang, ibu pernah cerita seperti ke saya ini nggak ke suami? Nggak berani Ustaz. Kok ke saya berani? Yang lain enak, yang liarnya saya. Kadang ada istri dua-duanya datang berantem di hadapan saya. Saya bilang kalau mau berantem di rumah, jangan di sini. Temais temelemnya. Apa? Kena getah nangka teh naon? Dah peribahasa itu. Lupa lagi. Karena gitulah. Pertama, secara syar'i, boleh nggak seorang suami menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertama? Secara syar'i boleh, kalau itu dianggap lebih maslahat. Ada asarnya dulu, ada. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan kisah seorang ulama. Ada seorang alim kerjanya berangkat mencari dan mengajarkan hadis. Suatu saat di sebuah kampung ada seorang janda kaya. Dia menawarkan diri untuk dinikahi. Dia tidak menuntut nafkah karena dia punya dan tidak menuntut giliran secara adil. Pokoknya asal nikahi saja. Akhirnya dinikahi. Tidak bilang ke istri yang pertama. Ketika pulang dia biasa dan istri pertama merasakan perbedaan. Akhirnya curiga dia. Perempuan loh. Dia suruh pembantunya mengikuti suaminya kemana dia pergi. Diikuti, ternyata masuk ke sebuah rumah. Pembantunya nanya tetangga itu rumah siapa? Rumah seorang perempuan yang baru dinikahi oleh laki-laki yang tadi. Oh, lapor dia ke majikannya yang perempuan. Apa kata istrinya? Jangan ribut, jangan ceritakan kepada siapapun bahwa suami saya nikah lagi. Jangan berubah sikap, berubahlah seperti biasa. Bersikaplah seperti biasa. Karena tidaklah suami tidak memberitahukan kecuali memang dia tidak ingin memberitahukan pernikahannya. Dan dia ridho. Akhirnya suaminya pulang biasa. Nggak ada perbedaan. Suatu saat suaminya ini mati. Nggak dicekek sama istri pertamanya. Enggak. Mati biasa. Setelah mati, istri pertamanya ini membagi harta peninggalan suami sebagai warisan untuk dia dan untuk istri keduanya. Dibawalah harta itu ke istri kedua dari suami, ke marunya, ke solehahnya. Semoga para akhwat sekarang kayak begini. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya istri pertama dari suami. Suami kita sudah meninggal.
meninggalkan harta, ini bagianmu sebagai warisan. Aduh, solihahnya luar biasa. Ya Allah, rizkikan kami istri yang seperti ini. Tapi istri keduanya gimana? Enggak, saya enggak berhak. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya istri saya sudah dicerai oleh suami saya. Dan sudah habis masa iddah. Jadi saya bukan istri lagi dan tidak berhak atas warisan ini. Silakan engkau bawa lagi. Solihah nggak yang kedua? La ilaha illallah, solihah juga. Ada yang seperti ini? Ada? Tolong carikan. Ada seorang ulama sezaman dengan kita tapi rahimahullah sudah meninggal. Saya nggak sebut namanya ya. Tahu namanya. Dan kitabnya terkenal. Termasuk salah satu kitabnya pernah saya bahas juga di kajian-kajian kita di Bandung. Sekali lagi nggak saya beritahu siapa orang. Jangan dari nanti ketahuan. Asal negaranya. Suatu saat ini meninggal. Ulama ini meninggal. Istrinya, anaknya nangis. Tiba-tiba datang seorang wanita ikut nangis juga. Tidak dikenal. Keluarganya kaget. Ini kamu siapa kok ikut nangis? Saya istrinya. Ternyata nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama dan istri kedua. Dan ini seorang ulama besar. Walhasil dari semua kisah tadi secara syar'i tidak apa-apa, tidak memberitahu demi kemaslahatan. Dan memang maslahat setelah ini kejadian tidak ada masalah. Bila sekali lagi itu maslahat. Kecuali kalau madarat. Nah, apa madaratnya? Madaratnya adalah salah satunya istri keduanya hak-haknya tidak atau kurang terpenuhi dan dia tidak ridho. Seperti tidak ada surat nikah. Otomatis susah untuk memperoleh akte kelahiran anaknya, ya enggak? Salah satu syarat akte harus ada surat nikah. Enggak punya kakak. Bukan lancek. Kakak itu kartu keluarga. Kalau mau haji umroh bikin paspor nggak bisa. Karena wajib ada surat nikah gitu kan. Dan seterusnya. Nah sehingga hak-haknya tidak terpenuhi. Kalau di zaman kita di negara yang seperti yang kita tempati sekarang mengharuskan itu ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Nah tinggal diantisipasi saja agar ini aman tapi hak-haknya terpenuhi, pikirkan sendiri ya. Gitu saja. Wallahu a'lam. Apakah memberitahu? Jangan, kalau resikonya seperti itu. Resikonya cerai dan seterusnya, lebih baik mana ambil yang lebih maslahat. Dua-duanya ada maslahat, ada madarat. Tapi ambillah sikap yang maslahatnya lebih banyak daripada madaratnya. Ngasih tahu ada maslahat, ada madarat. Nggak ngasih tahu ada maslahat, ada madarat. Mana yang harus dilakukan? Coba ambil yang maslahatnya lebih banyak, madaratnya paling sedikit. Selanjutnya saya nggak mau ikut campur terhadap urusan internal keluarga ini. Sudah, jangan dilibatkan lagi. Apakah saya belum ikhlas menerima takdir Allah ketika saya masih terus merasa sedih ditinggal wafat suami yang sudah hampir 3 tahun yang lalu? Tidak wajib ikhlas di dalam menerima takdir. Yang wajib itu sabar. Penempatan ikhlas di sini nggak pas. Sabar. Bagaimana sabarnya? Sabar itu habsun nafsi, menahan diri. Dari apa? Dari semua yang diharamkan untuk diucapkan atau dilakukan ketika menerima musibah.
Ucapannya jangan mengatakan kata-kata yang Allah haramkan untuk dikatakan. Ya Allah, kenapa engkau kejam? Nggak boleh. Ya Allah, kurang apa ibadah saya kok musibah seberat ini? Nggak boleh gitu ya. Sampai menjambak rambut sendiri, menampar-nampar, nonjok-nonjok tembok, merangsak nyobek-nyobek, goleran, nolongseran, jejeritan, itu yang haram. Tahan diri dari hal itu sabar. Hadapi takdir yang buruk dengan kesabaran. Bukan menerapkan keikhlasan, tapi dengan kesabaran. Ya, berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, beri saya pahala dari musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Nanti dapat suami ganti yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika suaminya mati, siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Mendengar Nabi SAW mengatakan begitu, lalu beliau berdoa, ya Allah, beri saya pahala dari musibah ini dan beri ganti yang lebih baik. Tapi dia mikir, emang ada gitu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nggak ada. Begitu habis masa iddah, datang utusan Rasul SAW meminang beliau menjadi istri. Ternyata benar dapat ganti yang lebih baik ya. Nah, jadi begitu saja. Bukan ikhlas tapi apa? Sabar. Sabar. Berdoa. Nanti Allah akan ganti. Ada yang minat di sini? 3 tahun. Sudah habis masa iddah ya, sudah lama. Saya pernah baca bahwa Imam Al-Ghazali sangat dekat dengan para sufi. Bukan sangat dekat, beliau sufi. Ahli tasawuf. Namun banyak ulama yang mengutip perkataan beliau termasuk ulama salaf. Apakah itu tidak masalah untuk membaca karya beliau? Karya yang paling fenomenal dari Al-Ghazali apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan nasihat dari para sahabat, para ulama. Banyak kebaikan. Tapi di waktu yang bersama ada hadis dhaif, palsu, bahkan hadis-hadis atau riwayat Israiliyat. Meninggalkan semuanya sayang. Mengamalkan seluruhnya berisiko. Maka muncul inisiatif dari para ulama untuk menyaring kitab ini. Hadisnya ditakhrij. Salah satu yang mentakhrij hadis yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin adalah Imam Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan kitabnya diberi judul Takhriju Ahaditsil Ihya. Takhrij hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada inisiatif dari para ulama untuk menyaring ayat, hadis sahih, hadis-hadis yang bagusnya diambil. Yang bahaya atau yang palsunya, yang dhaifnya dibuang. Disaring ini kitab Ihya Ulumuddin. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini saringan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ditelaah lagi ini Minhajul Qasidin, ternyata masih saringannya badag teuing gitu ya. Maksud badag teh lubang-lubangnya terlalu besar. Jadi ada serah-serahna yang masih tidak tersaring. Masih lolos gitu. Apal serah teh. Biar aku cimahi teh apal serah. Gitu lah pokoknya. Jadi masih ada hadis dhaifnya atau hal-hal yang menurut para sebagian ulama kelirunya.
lalu diringkas plus disaring. Lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Siapa yang menulis? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah inilah inti dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita ingin membaca kitab Ihya Ulumuddin hanya penjelasan yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lain, bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah ini boleh ya. Kebanyakan yang dikutip oleh para ulama dan para ustadz kita adalah ini. Setiap bab tetap judul babnya tetap ada, tapi isinya yang disaring. Makanya sering para ulama atau para asatidz menyatakan, berkata Al-Ghazali rahimahullah begini. Itu perkataannya adalah perkataan yang sudah tersaring yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah tadi. Termasuk saya kan pernah mengutip perkataan Al-Ghazali di sini. Ketika dalam bab Al-Ulfah wal Ukhwah menyatakan, Al-Ghazali berkata, "I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqa thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yusmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'ul khuluq yusmiru tabaguda wa tahasuda wa tadabura." Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa persatuan itu buah dari akhlak yang baik. Perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Ini perkataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi ini yang tersaring dan terdapat juga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada kutipan dari Al-Ghazali itu yang tersaringnya tadi. Apa arti dari bahagia itu sendiri? Bahagia adalah berada dalam ridho Allah. Itu bahagia. Itu juga kata Al-Ghazali. Karena ada yang beranggapan bahwa banyak harta itu tidak bahagia. Ya, tapi senang. Makanya saya jelaskan tadi, senang belum tentu bahagia. Ya. Banyak tertawa itu bahagia. Banyak tertawa itu bahagia. Ya gitu. Meren. Terakhir. Hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita di masa iddahnya? Yang tadi gitu. Tulisannya berbeda. Berarti ada 2 janda tuh. Di sini minimal yang ngumpet banyak. Ketika ditinggal suami meninggal tuh kan, apakah selama masa iddah tidak boleh keluar rumah? Ya, tidak boleh. Itu ayat Al-Quran surah At-Talaq ya. Wala yakhrujna min buyutihinna la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian keluarkan istri-istri yang sudah kalian talak selama masa iddah, dan enggak boleh juga keluar dengan sendirinya. Illa bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau si wanita itu melakukan perbuatan keji yang nyata baru diusir boleh. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Selama masa iddah harus tetap tinggal di rumah suaminya kalau dicerai. Nah kalau bukan dicerai seperti mati gitu, tetap tinggal di rumah selama masa iddah, tidak boleh keluar. Apabila seorang istri melakukan amal baik, akankah pahalanya sampai kepada suaminya di alam kubur? Ya tadi nggak boleh keluar kecuali
untuk suatu keperluan yang mau tidak mau. Seperti cari makan, ke warung belanja gitu ya. Kalau tidak ada yang mensuplai, dia harus keluar ke warung untuk belanja makanan, atau kalau sakit dia berobat, atau keperluan yang memang mau tidak mau harus keluar, maka boleh. Adapun kalau tidak ada keperluan, nggak boleh keluar ya. Nah, apakah kalau istri beramal soleh pahalanya sampai ke suami? Tergantung. Kalau dia beramal soleh atas hasil didikan suaminya, bimbingan suami diajari, ya suaminya dapat pahala dari amalan istrinya, karena suamilah yang mengajari istrinya beribadah dan beramal soleh ya. Adapun kalau tidak, malah istrinya yang lebih banyak mengajari suaminya lebih agak cuek, istrinya lebih getol ibadahnya, bukan karena didikan suami, maka tidak sampai kepada suaminya ya. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.